wabarakatuh. Hai guys, saya sahabat Umpo. Kembali lagi nih di podcast Usik Asik. Ungkapan seru, inspiratif, dan kreatif. Halo guys, selamat pagi. Adik ini kebetulan hari Jumat. Kita syuting jam 9. Iya, syuting. Rasanya loh. Gak apa-apa, emang kita hari ini lagi syuting podcast di pagi hari. Cerah banget, semangat banget walaupun lagi puasa. Alhamdulillah nih. Dan kali ini podcast Usik kedatangan anak muda kreatif yang pastinya sangat menginspirasi. Mereka bakalan tell tuh experience mereka buat kalian yang ada di rumah, berbagi pengalaman mereka yang luar biasa pastinya. Dan Juve dengar nih, Juve lagi duduk sama orang-orang penting di salah satu sekolah-sekolah ternama di Ponorogo. Bener gak sih? Bener. Ini banget loh. Emang mereka orang penting ya, nggak apa-apa. Jadi Juve lagi duduk sama teman-teman OSIS, ketua OSIS dari SMA 1 Ponorogo, SMA 1 Pulung, dan SMA Negeri 1 Babatan. Luar biasa banget, kita tepuk tangan dulu. Aduh, selamat datang teman-teman. Jadi inilah kegiatan-kegiatan kita di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain kita berkecimpung di dunia pendidikan, kita juga berkecimpung di dunia entertainment. Luar biasa. Oke, kita mau langsung aja kenalan ya. Kita perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian jabatannya sekarang, kesibukannya jadi apa, dan nomor IG sama nomor WhatsApp ya. Boleh? Boleh nggak? Oke. Boleh. Boleh banget. Boleh. Nanti biar diedit sama Dior gitu ya. Oke, kita bakalan tanya nama dan kegiatannya serta jabatannya sekarang jadi apa. Yang pertama dari sebelah kanan nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hunes Musafa, menjabat ketua OSIS di SMA Negeri 1 Babatan. Nah, kesibukannya sekarang di SMA Babatan ya, itu kayak adain event di masa pandemi. Ini kan lagi masa pandemi nih. Iya. Nggak bisa yang namanya kayak ngadain konser, ngadain event-event yang intinya Menyebabkan kayak banyak kerumunan. kerumunan kayak gitu. Dari SMA Babatan sendiri kita kayak ada inovasi. Yang pertama adalah mengadakan kompetisi yang e-sport tapi virtual kayak gitu. Oh, luar biasa nih, tepuk tangan dulu. Jadi kesibukannya lagi ngadain event-event virtual ya, sama kayak orang-orang sekarang lagi banyak ngadain event virtual karena kita memang terkendala kondisi pandemi. Nih Kak, kita manggilnya Kak Hunes. Selanjutnya nih yang cantik di tengah, ada siapa? Halo teman-teman, Halo. kenalin aku Nada Citra Ambarwangi. Aku adalah ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Bulung. Jadi kesibukan saya, kegiatan saya di sekolah saat ini yang pertama latihan paduan suara. Latihan paduan suara. Kemudian habis mengadakan kegiatan online juga, yaitu SI3 Competition, dan bulan Februari lalu OSIS saya juga mengadakan kegiatan OSIS Peduli Bencana Alam. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kegiatan sosial ya, kita Iya. tepuk tangan dulu. Jadi mereka melakukan kegiatan sosial, kemudian juga lomba-lomba virtual ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Memang kita harus terkendala pandemi juga, virtual itu sekarang jadi luar biasa ya eventnya. Oke. Inovasi. Kita tuh harus siap menghadapi tantangan karena bener. semuanya harus online, Kak. Kita harus belajar itu ya, Beradaptasi juga. IT juga. Iya, IT. Harus pintar-pintar sekarang, harus belajar IT banyak-banyak ya, karena memang tuntutan zaman ternyata memang IT-nya harus di. Gembleng. Nah, benar. Selanjutnya yang terakhir nih, yang paling kiri. Ini ada siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Dani Permana Putra. Di sini saya menjabat sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo. Ya mungkin kalau berbicara mengenai kesibukan saya pribadi sih tidak lain ya sibuk pastinya mengurusi event-event yang ada di SMA 1 Ponorogo. Nah, terutamanya ya terkendala di masalah pandemi seperti ini. Mungkin saya selaku ketua OSIS dan juga rekan-rekan saya pengurus OSIS yang lain itu dituntut agar memberikan inovasi-inovasi, memberikan jalan keluar agar bisa keluar dari zona nyaman. Kalau bahasa lainnya out of the box. Oke. Iya. Kalau saya sebutkan
eventnya satu persatu sih kayaknya ya sangat panjang sekali. Mungkin di pembahasannya ini nanti mengenai udah masuk terkait event-event nanti saya perjelaskan satu persatu mengenai event. Kan soalnya ini masih intro. Oke. Ya, jadi Kak Dani ini dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Dia juga ketua OSIS dan sekarang juga lagi sibuk mengurusi event-event yang ada di SMA Negeri 1 Ponorogo. Selain itu dia juga mengurusi kegiatan-kegiatan OSIS yang virtual juga kan? Ya. Virtual, Pastinya. pastinya Pasti virtual. Pastinya. Sebenarnya virtual itu bagi kalian satu tantangan kemudian atau menjadi kebiasaan terus kita auto virtual aja tuh nanti. Menurut kalian gimana nih? Dari siapa dulu nih? Nih, Dari kiri dulu deh Oh, sekarang. iya. Kalau dari saya itu kalau berbicara mengenai masalah virtual, ya pastinya kita udah tidak asing lagi nih ngomongin ya sekolah virtual, acara virtual, bahkan ada olahraga virtual. Waduh. Ya, HP miring. Astaga. HP miring. Itu pastinya. Ya pasukan itu ya. Ya, kalau berbicara mengenai soal kegiatan virtual sih, kalau saya itu ya sudah nggak asing lagi dan itu sudah ya makanan saya sehari-harinya. Dan juga saya itu kalau dibandingin sebelum pandemi dan sekarang di kondisi pandemi itu saya ya paling semua orang ini, bukan saya saja, semua orang itu pasti memilih kalau acaranya itu enakan yang mana sih? Pasti enaknya yang Offline. Bener Nah, banget. soalnya di virtual itu malah kalau saya pribadi sih lebih rumit, lebih mengeluarkan biaya yang lebih. Soalnya kayak seperti penyiaran kayak gini itu ya pastinya ada juga. Kalau Kalau kita nggak punya alat sendiri, pastinya Iya. kita harus nyewa Iya, banyak peralatan, mahal juga Iya. kan ya. kan ini kan kalau alat kayak syuting kan sudah hal-hal yang pokok. Kalau virtual nggak ada kamera dan Kamera, lain sebagainya iya. kan, Nggak bisa jalan. bisa jalan. Benar. Pokoknya itu. Luar biasa banget pendapatnya. Jadi emang virtual itu menyiksa nggak sih? Iya, agak menyiksa tapi di lain sisi itu kita itu menjadi beradaptasi terutamanya kita sendiri dan juga mengajak masyarakat. Nah, jadi bisa di lain sisi kita beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan virtual dan zaman yang sekarang udah semakin berkembang dan juga kita bisa bersosialisasilah kepada masyarakat tentang terkait kegiatan-kegiatan virtual dan acara-acara virtual seperti itu. Nah, sebenarnya kalau virtual itu juga ada keuntungannya ya, selain kita belajar IT, kemudian belajar perkembangan zaman, kita Iya, juga betul. Jangkauannya lebih luas ya nggak sih? Iya, betul, luas. Jangkauannya lebih luas. Selanjutnya nih ke Kak Nada Iya. dari SMA Negeri 1 Pulung, iya. Kita mau tanya nih, gimana sih virtual menurut Kakak, tantangan atau mungkin satu jebakan yang bikin menyiksa diri gitu? Kalau menurut aku tuh tantangan baru deh. Tantangan baru Karena juga. sebelum-sebelumnya kan pasti kalau mengadakan kegiatan itu kan pastinya tatap muka dan berkumpul gitu. Tapi sekarang itu harus ditantang sama yang namanya media digital atau virtual itu. Jadi kayak ya menyiksakan gitu lah Kak. Karena ketika awal itu mau adain kegiatan harus virtual tuh ya sedikit bingung gitu. Sedikit bingung ya. Iya, bingung. Jadi khususnya pendidikan di Indonesia itu Iya. dari dulu kita diajarin buat kita nggak diajarin IT ya Iya, dulu waktu iya. awal Betul sekali. di dasar. Mungkin SD it's okay lah kita Iya, nggak pakai IT, Iya. it's okay. Tapi waktu SMP kurang nih IT-nya, makanya Asli. sekarang harus berhadapan dengan virtual, harus serba online. Kita agak gelagapan, aduh gimana nih, Iya, gimana nih gitu. Sekarang kita lanjut aja ke Kak Hones, gimana nih pendapatnya? Kalau dari aku pribadi ya masalah virtualan itu kayak kita harus menyesuaikan dengan ya kondisi kayak gini. Kalau nggak menyesuaikan, kalau nggak beradaptasi, otomatis kita akan istilahnya ketinggalan lah, ketinggalan zaman, ketinggalan kayak kan ada itu event yang nggak bisa secara langsung dibuat virtual itu kan otomatis kayak mati gitu. Nah kalau kita tidak inovasi dengan virtualan itu kan kayak secara tidak langsung kita kayak tertinggal, kalah dengan
namanya pandemi. Bener. Jadi kalau kita memang dasarnya kita harus belajar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak apa namanya, kita experience, kita banyak-banyak melakukan pengalaman juga. Hal baru. Alhamdulillahnya Hal baru. di abad 21 ya ini. Iya. Ya, Abad abad 21 tahun 2021 kita sudah berharap kita udah pinter IT gitu. Kita udah pinter perkembangan zaman. Kita juga kedepannya juga bisa apa-apa serba, alhamdulillahnya serba teknologi ya. Nanti kedepannya kita bisa ikut mengembangkan teknologi juga menyumbang perekonomian Indonesia. Mungkin kita bisa nyiptain aplikasi, ya nggak sih? Iya. Aplikasi Betul. yang apa ya namanya, yang out of the box katanya. Jadi kita bisa menyumbang hal-hal yang berhubungan dengan internasional juga. Nah, kita juga mau tanya nih tentang diri pribadi. Jadi kalian ini kan ketua OSIS nih. Tadi udah diceritain juga kesibukannya selama jadi ketua OSIS. Ini kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11 juga? Kelas 11. Oh, cuma kelas 11. Kelas 11 berarti umur berapa nih? 17. 17. Kalian masih 17 tahun. Ini kan kalian juga nggak mungkin ya berpikir untuk terlalu dewasa. Maksudnya kalau gue jadi ketua OSIS semua nih gue yang ngurusin nih. Tidak. Ya, pasti kalian punya ego masing-masing. Ya, tetap. Kalian punya pendapat masing-masing, kemudian kalian punya kesibukan dengan dunia kalian masing-masing selain kalian menjadi ketua OSIS. Nah, Betul. pengalamannya jadi ketua OSIS plus diri kalian. Kalau dari aku pribadi, alhamdulillahnya itu kayak cocok lah. Cocok. Iya. Oh, ternyata Jadi cocok. kayak harus disiplin, harus intinya berpakaian rapi. Kalau dari aku pribadi, alhamdulillah saya senang juga disiplin kayak berpakaian rapi kayak gitu. Experience-nya, hal-hal yang mungkin bisa ceritain nggak? Experience atau hal-hal yang mungkin lo nggak pernah lakuin dan kemudian lo lakuin di OSIS. Kalau perbedaan dulu yang nggak ikut kegiatan OSIS sama yang sekarang ikut, Jadi nah, ketua OSIS. yang pertama itu kalau dari aku pribadi kekeluargaannya dapat. Jadi kita sama temen sama kayak mama ini ada temen yang sakit, itu udah ngerasain kalau saya pribadi juga sakit. Wah, luar Jadi biasa. kayak Merasa deh. Yang penting nggak sakit hati. iya. Ya ikut sakit hati ya, penting kalau temannya sakit hati nggak ikut sakit hati, jangan. Yang paling kerasa sih di situ. Oh, luar biasa banget ya dia. Aduh, Temennya dapet gitu lah. loh. Iya. Boleh sih feel-nya. Ada feel kekeluargaan. Iya, Iya, keluarga. keluargaannya dapet ya. Dapet Luar banget. biasa banget. Karena dari wajah-wajahnya udah kelihatan. Oh iya, dia family man banget ya. Calon bapak ini. Ali masih 17 tahun. Aku aja nggak mikir situ. Tapi tanpa disadari pemikirannya udah melebihi Ternyata banget. udah dewasa banget, luar biasa. Sekarang Kanada nih, feel apa yang menurut kamu nggak sesuai? Ini jarang-jarang loh ya ketua OSIS cewek, luar biasa loh. Kita emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Iya, Kaliman dulu. Bagus. Iya. Kalau di SMA aku ya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu ketua OSISnya cowok. Kebetulan. Dan nggak nyangka gitu bisa kepilih jadi ketua OSIS, dan itu merupakan baru pertama gitu loh Kak. Dan Pertama dalam sejarah? enggak, maksudnya 3 tahun itu berturut-turut kan laki-laki ketua OSISnya, dan kemudian di periode saya itu perempuan gitu. Terus awalnya ya jadi ketua OSIS itu kayak waduh, aku perempuan, aku apa bisa memimpin sama teman-teman, karena aku awalnya juga sempat pesimis Kak. Karena kan ya aku tuh gini, kalau jadi ketua OSIS itu pasti yang enak diajak kompromi itu kan ya yang perempuan. Mungkin yang laki-laki ada yang bisa diajak kompromi, tapi maksud saya tuh mungkin ada 1, 2, 3 laki-laki yang sulit diajak koordinasi itu kalau menurut saya Kak. Tapi Jadi, kalau Menurut Kanada sesuai nggak kalau jadi ketua OSIS harus berwibawa jika nama baik, kemudian kalau jadi ketua OSIS itu menurut aku iya Kak, karena Sesuai dengan kepribadian. iya. Tapi aku akan tetap jadi diri sendiri gitu. Enggak, maksudnya ya tetap jadi nada yang dikenal oleh orang-orang gitu. Oke. nada yang dikenal dari orang-orang gimana sih? Orangnya itu
ramah, Waduh. terus Ramah, Katanya- ketua OSIS juga harus ramah ya. Harus. ramah, terus penyayang, Waduh, Ayo, ada yang penyayang kan, susah. terus rajin, Oh, rajin. iya. Heeh. Luar biasa loh dia, penyayang loh. Sayang apa? Ya saya semuanya. Ya sayang semuanya. Sayang diri sendiri. Bisa loh. Saya sendiri juga. Cuma disayang. Iya, nanti nomor WA-nya di bawah sini ya. Dia penyayang loh. Oke, luar biasa banget. Iya. Sekarang nih dari Kak Dani. Menurut Kak Dani, jadi ketua OSIS tuh Kak Dani banget bukan sih? Oke. Saya mau cerita sebelum saya menjadi ketua OSIS sih. Kalau dulu-dulu sih ya emang kalau sifat saya sih sebenarnya kayak lebih menonjol ya kayak ya nggak peduli lah terhadap seseorang. Tapi di lain sisi saya tuh kepo caranya berkuasa itu bagaimana itu. Oh, Nah, iya. itu Mantap. ada Jiwa ya, kepemimpinan. ya ada rasa-rasa pengen kan kemarin udah saya pernah di bawah. Nah, rasanya di atas itu seperti apa sih? Oh, Nah, luar biasa loh dia. gitu. Terus di lain seiring berjalannya waktu, saya ingin terus belajar dan tetap belajar. Pada intinya bagaimana sih caranya bisa tadi menjaga wibawa, bisa menjadi ramah dan bisa bisa merakyat lah, bisa merakyat terhadap teman-teman walaupun kita tidak memilih-milih salah satu di antaranya. Nah, mungkin itu adalah tantangan buat saya pribadi sih, tantangan buat saya pribadi untuk bisa belajar bagaimana sih kita dapat peduli kepada orang lain dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita, termasuknya ya entah itu teman, entah itu guru dan entah itu pokoknya orang-orang di sekeliling kita. Dan alhamdulillahnya sih saya itu bisa beradaptasi lah, bisa menyesuaikan dengan basic saya dan saya sudah menemukan basic saya di Ketua OSIS. ketua OSIS dan alhamdulillahnya sih ya seperti yang diomongkan Mbak Nada tadi, sebenarnya kalau ketika saya baru dilantik jadi ketua OSIS itu rasanya ada agak pesimis gitu. Tapi ya namanya orang barusan sih pasti ada semuanya itu adalah tantangan yang sangat berat bagi saya. Soalnya kenapa? Tahu-taunya saya itu dulu adalah orang yang tidak ya kayak nggak penting lah, orang nggak penting. Terus tiba-tiba setelah saya dilantik, setelah saya dipercaya kepada seluruh teman-teman, saya tuh langsung Apa-apa kamu, iya, apa-apa kamu gitu. apa-apa saya. Iya. Terus nanti kalau semisal ada kayak konflik antar sekolah lah, sekolah terus pastinya kembalinya ke saya. Bener banget. Oh iya. Ya, betul sekali. Tahu kan kalian Iya. apa namanya ya? Iya. Itu saya dulu juga dari SMA Kota sih. Jadi ada konflik SMA Kota, lari Iya. ke ketua OSIS, mampus lo. Mampus lo, ketua OSIS lagi yang Iya. Tapi nggak apa-apa, emang betul tadi tantangan dan ternyata tiga-tiganya ini jadi ketua OSIS memang basic mereka yang tadi Kak Deni juga bercerita dia sebenarnya bukan basic ketua OSIS. Dulu kayak nggak peduli banget gitu. Tapi setelah oke, gue nemuin jadi diri gue nemuin aku nemuin ternyata aku memang yang harus dituntut yang berwibawa, kemudian memang aku harus dituntut untuk peduli ya, dari awal yang tidak peduli sekarang jadi peduli. Luar biasa banget cerita-ceritanya. Mereka juga kayak Kak Hanis Jadi juga bilang kalau feel kekeluargaan family man-nya dia itu keluar setelah jadi ketua OSIS. Jadi kalau temennya ngerasain sakit dia juga ikut ngerasain sakit. Itu banget loh. Terharu banget nih sih. Terharu banget. Jadi emang experience orang tuh berbeda-beda ya. Luar biasa. Terkadang ada ada acara itu, terus kita udah sangat lapar itu, tapi melihat teman-teman kita itu belum makan itu ya rasanya ntar nanti aja deh, biar dia makan dulu setelah itu saya. Kalau nggak itu kalau biasanya ngumpet-ngumpet sih. Ngumpet. Oke, Kebersamaan. Iya.
memupuk kebersamaan banget. Emang dari organisasi ya. Emang Gitu. awalnya memang mulanya awal dari organisasi itu yang menumbuhkan kita rasa saling kepedulian, kemudian tadi kekeluargaan. Emang kita harus ngerasain satu sakit, semua harus sakit. Satu senang, makan semua juga, satu makan semua, satu senang semua harus senang juga. Itu memang awalnya dari organisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tentang hal-hal inspirasi yang menurut kalian kalian tuh udah ini loh, ini berapa tahun nih periode? Udah berapa lama nih periodenya? Hampir 1 tahun? Hampir 1 tahun. Udah 1 tahun. Udah 2 tahun ini mau serah terima jabatan yang Oh, selanjutnya yang kalian jadi ketua OSIS? 1 tahun. 1 tahun, Iya, 1 tahun ya. Hal apa yang kalian ceritakan? Hal apa dalam diri kalian yang bisa sangat menginspirasi orang? Apa ya? Mulai dari Kanada dulu. Kalau aku itu orangnya lebih cenderung suka ke seni, Kak. Seni. Iya. Terus jadi Dan aku tuh kalau di rumah itu biasanya kan ini masa pandemi. Menurut aku tuh ya ada untung ada ruginya. Nah, menurut aku kalau masa pandemi ini tuh kan nggak setiap dari Senin sampai Minggu itu belajar terus kan nggak. Itu pasti ada waktu luang. Bahkan ketika sore atau malam itu saya berusaha untuk mengembangkan potensi diri saya dalam bidang inden. inden. Iya. Saya nggak tahu inden, guys. Inden Nyanyi. Oh sinden. Sinden. Oh sinden. Iya. Saya nggak kedengeran. Sinden. Inden bikin saya kayak motor itu inden. Oh sinden. Iya. Jadi bisa sinden? Bisa. Satu kalimat aja yuk sekarang. Tunggu. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Bagus banget. Dulu aku SD sinden. Oh gitu. Nyanyinya tembang dolanan. Tembang dolanan, iya. Luar biasa pinter banget loh. Jadi ya ini salah satu anak muda menginspirasi ya. Suka belajar kesenian. Iya. Termasuk dia sangat melestarikan kebudayaan Jawa. Benar nggak sih? Iya betul Kak. Suka banget. Ini yang menyebabkan dia gak suka K-pop. Ya, terima kasih. Iya, Kak. Anda masih menjadi salah satu wanita-wanita hebat yang melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Iya. Perlu dicontoh, sangat menginspirasi. Luar biasa Kanada. Sekarang mau ke Kak Hanes dulu deh. Hal yang menginspirasi orang lain dari Kak Hanes. Kalau menurut aku hal inspiratif apa ya? Mungkin yang pertama kayak ini kan teman-teman kayak masih muda ya. Janganlah kalian kayak menyanyiakan waktu muda kalian ini kayak buat bermalas-malasan, buat mumpung kalian masih muda, masih tenaga muda, buatlah hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat diri kalian sendiri dan juga buat orang lain. Wow. Luar biasa. Keren. Jadi harus Kak Hanes juga menerapkan seperti itu? Harusnya dong. Iya. Kak Hanes juga menerapkan hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan ya tadi. Iya, Kegiatan kalian nggak boleh bermalas-malasan. Jadi anak muda itu seperti Kak Hanes jadi ketua OSIS itu banyak kegiatan, banyak yang harus dipelajari, banyak belajar. Banyak experience, menambah pengalaman. Kemudian teman juga. Tapi kalau teman itu bertemanlah dengan siapa saja, tapi pilih-pilih dalam bergaul. Pilih-pilih dalam bergaul. Oke. Tipsnya pilih-pilih dalam bergaul, bertemanlah sama siapa aja, tapi pilih-pilih dalam bergaul. Maksudnya pilih-pilih dalam bergaul? Di sekarang ini ada yang namanya bergaul di hal positif, ada yang negatif. Nah, Oke. itu kan kalau orangnya pandai dalam bergaul, mestinya kan milih yang di bidang positif. Oh iya, benar banget. Tapi iya. Diterapkan juga? Alhamdulillah sementara ya. Iya. Nggak tahu aja. Semoga kedepannya juga iya. Amin. Iya. Semoga kita tetap itu ya, tetap dikumpulkan sama orang-orang yang positif, yang berprestasi, kemudian membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Benar nggak? Iya benar. Lebih baik lagi kalau kita mengajak kita yang sumber positifnya. Benar nggak? Insya Allah kita orang-orang yang positif kok. Percaya sih sama aku juga. Percaya kok. Oke, pertanyaan terakhir. Aduh, jilbabnya. Buat Kak Dani.
Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya hal yang menginspirasi apa? Menginspirasi apa? Buat orang lain. Oke, saya jelaskan. Kalau hal yang menginspirasi ke orang lain tuh saya tuh cenderungnya itu belum bisa menginspirasi secara menyeluruh. Tapi saya tuh lebih cenderungnya itu mengajak. Betul, Pak. Mengajak bagaimana minimal itu teman-teman saya yang terutamanya di pengurus OSIS itu saya ajak dalam hal-hal yang kebaikan. Contohnya kayak semisal mengadakan kegiatan itu, saya tanyakan dulu, ini tujuan kegiatannya itu apa dan manfaatnya itu apa. Nah, saya tanyakan seperti itu dulu. Ketika itu tujuannya, kan kalau berbicara mengenai event-event acara itu kan bukan saya sepenuhnya yang menanggung, tapi saya memberikan amanah kepada Penanggung jawab ya. penanggung jawabnya. Kan sudah ada ketua panitianya sendiri-sendiri itu. Nah, mungkin saya menanyakan tujuan dan manfaatnya kegiatannya itu apa. Biar dia berinovasi, biar dia menentukannya sendiri, tapi keputusan terakhir tetap ke saya tadi. Tetap ke saya. Dan itulah yang perlu digarisbawahi. Dan juga kalau menginspirasi sepenuhnya itu saya belum bisa. Tapi bisanya itu saya mengajak yang lebih baik. Nah, itu. Jadi sama kayak Kak Hanes tadi, memang Kak Dani dia berusaha menjadi sumber positif bagi orang-orang lain. Kayak dia menentukan menentukan hal-hal yang mungkin teman-teman harusnya belum bisa menentukan, tapi dia yang menentukan. Intinya dia yang belajar untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, kemudian dia menentukan pilihan, dia bertanggung jawab. Pastinya bertanggung jawab dong. Kalau mesti ada 2 opsi dari event itu, mesti kita lebih dari 2 opsi, ya nggak sih? 2 opsi. Ketika kita harus memilih salah satu sebagai ketua dan juga sekaligus penanggung jawab, kita harus tahu nih kedepannya positif apa enggak, ini benefit apa enggak, bermanfaat apa enggak itu buat kita, itu buat kedepannya menjaga nama baik enggak, bermanfaat enggak buat organisasi kita, diri kita pribadi, kemudian perkumpulan kita, sekolah kita. Kalian kan juga bawa nama baik sekolah kan, nama besar. Jadi memang it's okay anak muda yang memang mereka masih berproses, mereka masih 17 tahun, suatu saat mereka akan menemukan jati diri mereka. Mereka juga sudah sangat menginspirasi. Kita tahu ya, mereka juga bekerja keras di usia mereka yang 17 tahun, dan bahkan dulu saya di 17 tahun masih kebanyakan nonton drakor. Enggak sih, kalau dulu 17 tahun masih itu ya, masih waktu dulu belum pandemi tuh. Ya, kita sukanya jalan-jalan pokoknya dulu. Aku sama teman-temanku itu sukanya jalan-jalan gitu. Kalau enaknya sekarang gitu, TikTokan gitu. TikTokan. Jadi tren. Iya. Main TikTok di rumah tuh, aduh, luar biasa. Gak ada habisnya. Tapi TikTok itu menurut saya ada sisi positifnya. Apa tuh positifnya? Mau cerita? Kalau sisi positifnya itu kayak gini sih, pandemi ini kita buat acara. Terus relasi TikTok itu sebenarnya kan banyak banget sih. Kalau setiap kita buka TikTok itu pasti ya FYP. FYP. Nah, tren itu buat ya wadah promosi, platform untuk promosi ke masyarakat luar. Dan itu TikTok itu kalau pandangan saya itu promosi paling gimana ya? Paling cepet lah, paling cepet dan bisa efektif, bisa menyebar luas dan langsung biasanya ketika menjual tiket gitu. Menjual tiket kita lewatkan TikTok. Itu langsung keluar ke FYP teman-teman, langsung ditanyakan. Ini acara apa sih gitu. Berarti salah satunya memang event virtual atau event online itu sangat-sangat membantu. Memang kita harus dituntut belajar, kita harus dituntut mengikuti zaman, salah satunya dengan belajar TikTok. Belajar bukan bermain. Iya, belajar TikTok.
kita harus kayak tadi ya, kita harus jadi sumber positif. Sumber positifnya gimana? Dengan cara memanfaatkan TikTok menjadi salah satu media promosi untuk event kita. Nah, caranya menjual tiket itu langsung FYP. Menurut saya semakin kreatif orang membuat video itu semakin baik ya kan, semakin kalian tercepat jual. Misal kalau kalian cuman buat video TikTok, kalian tunjukin gini doang tiketnya. Nggak masuk FYP. Iya, nggak masuk FYP. Kalian harus berputar otak, kalian juga harus belajar gimana sih caranya biar masuk FYP. Nih dibuat sekreatif mungkin. Kalian pasti mikir kan kalau di TikTok tuh mau promosi apa, kalian pasti mikir gitu. Gimana nih buat masuk FYP gitu. Gimana nih buat keluar sama teman-teman. Emang kalau online tuh jangkauannya alhamdulillah lebih besar, lebih banyak. Lebih luas. Emak-emak sekarang juga banyak ya kan. Banyak sekali. Apalagi cuma anak muda. Tetangga aku itu setiap hari tuh pagi, siang, sore itu aku kan sering lihat di depan rumah itu TikTok kan gitu kan. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Semuanya bapak-bapak itu. Pinter-pinter loh sekarang joget. Joget tuh pinter-pinter udah gitu. Nggak usah ada guru senam lagi. Mereka joget aja di TikTok keringetan gitu. Luar biasa emang perkembangan zaman. Kemudian pengaruh virtual, pengaruh online itu memang sangat-sangat mempengaruhi sosial kehidupan gitu.